Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat kesehatan, panjang umur, serta kita bisa bertemu kembali di dunia maya yang mengasihkan ini guna mencari ilmu yang nantinya insya Allah akan menjadikan dunia pendidikan menjadi bergerak, para pendidik Indonesia menjadi maju dan keren, sehingga kualitas pendidikan semakin berkembang. Kemudian tak lupa saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Irfan yang telah memfasilitasi terselenggaranya kegiatan diklat pelatihan penggunaan media belajar dengan menggunakan WordWall di hari keempat, sehingga sampai hari ini kita masih tetap bisa mengikuti pelatihan dan kita tetap bersinergi untuk berusaha menjadikan pembelajaran kita untuk kedepannya menjadi lebih maju dan lebih bervariatif. Baik, tidak usah berpanjang kata, marilah kita mulai dengan pemberian materi yang keempat yang pasti luar biasa, lebih seru lagi dibandingkan dengan hari pertama, kedua, dan ketiga. Karena di hari terakhir ini akan kita pelajari lebih detail lagi bagaimana penggunaan WordWall, sekaligus mengaplikasikannya dengan aplikasi lain yang tentunya membuat nanti Bapak dan Ibu penasaran. Silakan Bapak Bambang sebagai penyaji, sebagai pemberi materi, kami persilahkan. Terima kasih Bunda Ati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam semangat Bapak Ibu guru sekalian, guru-guru yang hebat dimanapun Anda berada. Alhamdulillah kita sudah memasuki hari yang keempat ya, hari yang keempat dari kemarin, yaitu kita mulai pada hari Kamis, Jumat, Sabtu, dan sekarang adalah hari Minggu. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari selama ini bisa membuahkan hasil demi perbaikan pendidikan di Indonesia. Anak-anak kita akan lebih semangat lagi dalam belajar, apalagi di masa pandemi seperti ini ya. Jadi loss learning yang didengungkan yang mudah-mudahan akan bisa terkurangi dengan adanya pemakaian media-media atau game-game yang interaktif, edukatif di pembelajaran kita sebagai ujung tombak pendidikan ya, sebagai Bapak dan Ibu guru di lapangan. Tidak berpanjang lebar, sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Bunda Ati yang telah memberikan pembuka yang sangat memotivasi kita semua. Lalu yang kedua adalah kepada Bapak Irfan yang masih mempercayai kita untuk memberikan materi pada pelatihan ini, yaitu pembuatan game edukatif WordWall. Oke, mohon untuk Ibu Lili Weni ya di mute, mohon maaf. Oke ya. Oke, kali ini saya akan mencoba untuk share screen ya materi kita hari ini. Makan dapur yuk. Oke. Terdengar ya Bunda Ati ya? Oke, terima kasih. Oke, pada hari keempat ya, pada pelatihan WordWall nanti yang
pertama yaitu materinya adalah membagikan hasil game edukatif. Ada share result, ada set assignment, yaitu yang ketiga ada embed. Embed di sini adalah saya akan mencoba memberikan tambahan ya. Sebenarnya di embed ini saya hanya memberikan tambahan ya. Kita bagaimana kita menyematkan game kita di blog atau web ya, dimainkan orang jika berkunjung atau blog kita ya, atau di blog sekolah ya, atau di blog sekolah. Yang kedua adalah menyematkan di e-learning. Ada sebagian sekolah yang sudah menggunakan e-learning pembelajarannya. Jadi siswa nanti bisa berinteraksi langsung saat dia login di e-learning, sudah bisa langsung memainkan e-learningnya. Lalu yang kedua adalah my result atau hasil ya. Ada beberapa yang sempat menghubungi saya bahwa sudah memainkan game ini tapi masih bingung untuk menentukan atau melihat hasil anak-anak, berapakah yang main, hasilnya berapa, urutannya berapa. Nah, itu nanti kita akan bahas di sini ya, di My Result. Lalu yang ketiga yaitu membuat game di smartphone. Jadi nanti saya akan mencoba menampilkan bagaimana kalau kita membuat wall ini di smartphone ya. Mungkin di saat kita santai, saat kita tidak di depan PC atau laptop ya, kita ingin membuatnya di smartphone, nah itu bisa kita lakukan ya. Sehingga aplikasi wall ini memang sangat familiar ya, bisa digunakan di smartphone ataupun di laptop. Mohon Bapak di mute. Oh Ibu, sudah Bu, sudah Ibu Sismiati tadi nggak di mute ya. Tapi pun kayak doko-doko dah. Ya tempat ruangannya napa mukun dah. Satu lagi. Mohon ya, di mute ya. Ibu Asbiah ya, oke dah. Oke. Kok masih ada lagi Ibu? Oke, tolong di mute. Suara Ibu nggak kedengaran Ibu? Bapak Ibu tolong di mute ya. Oke, tolong Bapak Ibu. Bapak, tolong di mute agar pemateri biar bisa menjelaskan kembali. Silakan Pak Bambang. Oke, terima kasih Bunda Ati ya. Itu adalah ketiga materi yang nanti akan kita coba kupas atau kita bahas satu persatu. Oke, langsung saja saya masuk ke wall. Untuk materi yang pertama yaitu self result ya. Terlihat Ibu tampilan wall-nya? Berarti terlihat ya. Oke, di wall ini ya. Di short result itu sebenarnya kan sudah pernah kita praktekkan ya, atau sudah kita praktekkan kemarin, yaitu adalah kita tinggal share ya, lalu ini kita copy, lalu kita taruh di media sosial atau media interaksi hubungan kita dengan siswa-siswa kita. Nah, itu kemarin sudah kita coba ya, dan anak memainkan. Nah, kebetulan tuh di shorts ini ya, jadi anak tidak menuliskan nama terlebih dahulu ya, jadi anak langsung main di situ. Nah, kemudian kalau dia masuk 10 besar ya di leaderboard, dia menuliskan nama. Lalu yang kedua adalah set assignment ya. Di grup Telegram kemarin ada yang sudah bisa ya, ada yang sudah bisa atau men-share ke temennya bahwa anak bisa menuliskan nama terlebih dahulu baru mereka main. Nah, ini kita klik ya di set assignment ya, ini kita klik. Misalkan saya ulang lagi, kita mau memilih game ini ya, kita mau memilih game ini. Pak, masih Pak, Kelihatan masih layar utama yang tadi Pak. Layar Pak. utama. Oke, terima kasih. Mohon izin Pak Bambang sebentar untuk melanjutkan. Tolong Bapak Ibu sekali lagi biar bisa lebih fokus tentang menjelaskan materi. Sekali lagi saya mohon untuk menekan suaranya. Perhatian,
Tolong Bapak Ibu yang masih belum di-mute-kan suara audionya, tolong di-mute-kan ya Bapak Ibu. Terima kasih. Mbak, monggo. Ini saya akan langsung share screen ya. Share screen, my activity. Terlihat Ibu? Ya, terlihat. Ya, sudah terlihat Pak, terlihat. Oke, baik. Oke. Saya ulang lagi di sini bahwa quiz game ya. Kalau kita kemarin sudah kita lakukan, kalau resort adalah kita langsung share, ya, kita copy linknya, ya, ini kita copy, kemudian kita taruh di grup WA anak-anak atau mungkin biasanya di WA ya, itu bisa langsung anak memainkan di situ. Entah itu saat kita melaksanakan Zoom dengan anak-anak atau melaksanakan dengan Google Meet ya. Nah, itu bisa kita lakukan di situ. Itu adalah resort. Jadi di sini anak memainkan terlebih dahulu, nanti jika anak sudah memainkan, jika anak mendapatkan urutan 10 besar, maka dia akan ada di leaderboard. Lalu yang berikutnya, set assignment di sini ya, ini kita klik. Jadi di set assignment ini anak akan menuliskan nama terlebih dahulu, itu bisa kita setting, atau bisa juga anak langsung main ya. Kita coba kita klik ya, set assignment. Saya ulang lagi, quiznya yang kita pilih dulu yang mana, ada titik 3 di bawah ya, 3 di bawah, kita klik. Lalu set assignment-nya kita pilih. Nah, gamenya adalah ini ya, gamenya ini. Nah, di sini untuk registration, enter name ya. Berarti anak harus menuliskan namanya. Student must enter name before they start. Berarti murid-murid harus menuliskan namanya sebelum mereka memainkan game. Ya, atau no anonymous ya, no registration name ya, hanya memainkan saja, hanya bermain saja. Lalu di sini adalah deadline ya, berarti ini non. Kalau non, berarti itu game itu akan tidak terbatas ya, batas waktunya itu akan terus bisa dimainkan oleh anak. Ya, ini biasanya saya nggak pernah setel di game ini ya untuk untuk wordwall ini nggak saya setel ya, karena biasanya saya pergunakan wordwall hanya untuk untuk selingan anak supaya tidak bosan melaksanakan pembelajaran. Jadi saat kita memberikan sebuah materi ya atau paparan kepada anak tentang suatu materi, nah kadang kita membuat game-game interaktif supaya anak lebih semangat lagi. Lalu yang di bawah end of game yaitu show answer ya, berarti ini kalau kita klik berarti nanti jawabannya akan terlihat. Nah, ini saya sarankan ini diklik saja ya, karena untuk pembelajaran, jadi anak jika menjawab soal salah mereka akan tahu oh benernya seperti ini, sehingga nanti kalau akan mengulang lagi mereka akan lebih baik lagi nilainya. Lalu start again ya, jadi anak bisa mengulang kembali ya. Lalu di sini leaderboard, nah ini boleh kita tampilkan, boleh tidak ya. Misalkan kita tampilkan seperti ini nggak masalah ya. Lalu share to Google Classroom ya, berarti nanti ini akan seperti di Quizzes ya, seperti di Quizzes langsung ngelink ke Google Classroom ya. Nah itu untuk pengaturan pada set assignment. Kemudian jika sudah dirasa cukup, ya ini bisa kita klik start. Oke, di saat diklik start, berarti di sini judulnya tadi adalah assignment set. Berarti semuanya sudah diklik. Nah, game inilah link inilah yang nanti akan kita bagikan ke siswa. Misalkan kita copy dulu ya. Kita copy dulu. Saya keluar. Saya buka tab baru. Masih terlihat Bapak Ibu tab barunya? Oke ya. Saya taruh di atas. Saya pastekan di sini. Ya. Kemudian langsung saya enter. Nah, nanti akan terlihat di sini bahwa wordwall, quiz game, macam-macam aplikasi edukatif.
enter your name. Berarti kan di sini anak bisa langsung memasukkan nama ya. Misalkan saya berikan namanya AB, misalkan seperti itu, kita start. Nah, seperti ini. Jadi sudah bermain ya, sudah bermain, nanti ada nama kita. Ya, nanti akan ada nama kita seperti itu ya. Oke, saya kembali lagi. Kemarin ini sudah kita mainkan. Oke, saya tutup lagi. Saya kembali lagi ke activities. Nah, perbedaannya dengan yang tadi, yang resort tadi ya. Kita coba, kita langsung copy. Saya close, saya buka tab baru lagi. Saya pastekan di sini. Lalu saya enter. Nah, dia langsung main, jadi nggak memasukkan nama. Jadi itulah perbedaannya, Ibu. Ya, jadi sebaiknya saya menyarankan karena kita pembelajaran ya, lebih baik di set assignment. Di set assignment, jadi anak memasukkan nama dulu, lalu mereka bermain. Oke, itu untuk yang kedua, yang pertama dan kedua, yaitu tentang set and assignment. Sampai di sini ya. Mungkin Bapak Ibu guru semua hebat bisa mengerti apa yang kita pelajari hari ini. Untuk materi yang ketiga ya, yaitu embed atau menyematkan di blog ya, embed atau menyematkan di blog. Saya akan coba stop share dulu. Ya, jadi ini gunanya adalah, ini adalah tambahan ya, adalah tambahan sebagai pelatihan kita. Biasanya di sekolah Bapak Ibu kan ada mempunyai sebuah website. Pada umumnya misalkan nama sekolah, lalu belakangnya sch.id ya, sch. Atau mungkin masih menggunakan blogspot juga bisa ya. Ya, nah itu biasanya walaupun kadang kita bukan sebagai adminnya, mungkin kita menginginkan bahwa hasil game kita nanti bisa tampil di website sekolah. Misalkan kita taruhlah saya mengajar di kelas 6. Oke, saya menginginkan game edukatif game interaktif board ini tampil di website saya. Jadi nanti anak klik atau pengunjung bukan anak didik kita akan berkunjung ke blog kita memainkan kuis kita atau game kita, itu bisa. Nah, caranya apa? Yaitu gunanya tadi kita ya, jadi supaya game yang telah kita buat di board wall itu bisa tampil di blog atau di website sekolah kita. Atau mungkin juga kita punya blog atau website sendiri, itu bisa kita posting di situ. Jadi saya menambahkan di sini, ya. Jadi nggak perlu misalkan Bapak Ibu guru yang belum punya web atau belum punya blog, ya. Itu mungkin di sekolahnya sudah punya, dicoba nanti mungkin ya sama admin. Biasanya di admin sekolah itu kan ada biasanya ada operator ya, atau admin sekolah tersendiri ya, tergantung sekolah masing-masing. Pak, bisa nggak ini dimasukkan ke website sekolah kita nih, game edukatif nih. Nah, Ibu tinggal mengirimkan kodenya, atau Ibu tinggal mengirimkan kode HTML atau embed yang nanti akan Ibu copy. Ya, yang nanti akan Ibu copy. Nah, nanti kita lihat bersama-sama apakah nanti dia akan tampil ya. Hasil dari embed kita di blog atau di website sekolah. Oh, ya Allah. Jadi selama tadi di mute ya Bapak Ibu ya? Oh, ke mute ya? Enggak Pak, jelas. Jelas. Oke. Iya Pak, tadi sempat ke mute sebentar. Oh, sempat ke mute sebentar ya. Oke. Oke, terima kasih.
Oke ya, sudah oke ya. Oke, mungkin tadi kepencet ya. Oke, ini saya share. Kita untuk mengembed ya, supaya peserta atau pengunjung di blog sekolah kita atau di web kita ya, itu bisa bermain ya. Langkahnya sama ya Bapak Ibu, langkahnya sama. Kita klik yang bawah ini tadi ya. Kita klik, lalu kita pilih set assignment. Bentar ya, kita pilih set assignment. Lalu kita pilih misalkan leaderboard, kita tampilkan ya, enter name, sudah, kita start. Oke. Kalau ini tadi di atas adalah kita mengcopy ya. Kita mengcopy link kita di WA langsung anak main ya. Nah, di bawah ini share or embed it. Nah, ini artinya adalah kita men-share atau meng-embed game tadi ya. Itu bisa langsung ke Facebook, bisa ke Twitter atau ke email ya, atau ke kode ya, QR kode. Nah, kita pilih yang panah ini Bu, yang ada panah terbuka, ada garis miring, panah tertutup. Ini kita klik. Embed on your own website ya. Ini kan ada tulisan nama nih, tadi saya sudah menuliskan nama ya. Nah, ini kita hapus. Ntar masih bisa ya. Coba saya hapus. That's not me ya. Oke. Oke, ini kosong dulu ya. Berarti ini kita copy ya. iframe ya, lalu kita copy. Nah, kalau sudah langsung berwarna biru, sudah kita copy ya, kita tutup lagi ya. Bentar. Ya, kita copy. Oke, suaranya. Oke ya. Kita akan coba, ini tampilannya kecil ya. Oke. Nah, kita masuk ke website kita. Kita masuk ke website kita, misalkan saya masih menggunakan Blogger ya. Untuk di ini. Misalkan saya masuk, kelihatan Ibu Ati? Kelihatan ya tampilan ya? Kelihatan. Oke, kita klik Blogger. Nah, kebetulan di sini tampilannya masih kurang. Tampilan masih Tidak ada masih blognya, Pak. Masih tidak ada. awal, Oh, Pak. berarti harus saya stop dulu. Oke, harus saya stop dulu. Nanti dulu Pak. Ya, betul. Oke, stop share dulu. Ini saya buka dulu di MIUI-nya. Ntar ini jaringannya ya Bapak Ibu. Oke, terlihat ya Bapak Ibu ya. Kalau sudah terlihat, saya akan buka blog saya terlebih dahulu ya, Blogger di sini. Lalu saya klik. Lalu di sini saya akan membuat ya di postingan baru ya. Membuat postingan baru. Pada blog itu kalau kita ingin membuat postingan kan harus kita buat judul dulu ya. Harus buat judul dulu, misalkan game into edukatif ya, edukatif. Misalkan ya. Nah, ini ada kode yang ada tanda yang hampir sama dengan tadi ya. Nah, ini kita klik tampilan HTML. Ya, jadi admin di website Ibu, di sekolah Ibu ya, admin web pasti itu akan mengerti ya. Akan mengerti apa itu tampilan HTML, pasti beliau-beliau semua yang memang di sekolah Ibu sudah ada website pasti akan mengerti. Nah, ini kita klik. Nah,
Link inilah yang nanti akan kita berikan. Link inilah yang nanti akan kita berikan ke admin atau operator sekolah kita supaya hasil karya kita di game Word itu bisa tampil di website sekolah ya. Misalkan ini saya publikasikan misalkan. Saya konfirmasi. Lalu di sini saya akan coba melihat. Nah, di sini sudah terlihat Bapak Ibu. Jadi game edukatif itu sudah muncul, ya. Yang ada pada tampilan di Word tadi, misalkan kita ketikkan nama di sini, misalkan Budi, misalkan, ya. Kita start. Nah, dia akan tampil, ya, akan tampil di sini. Jadi anak langsung bisa memainkan di situ atau pengunjung web kita akan bisa memainkan di situ. Nah, jadi bisa memainkan di situ ya. Ini saya akan coba memainkan ya. Nah, ini akan saya gerakkan tuh ke kanan, ya. Nah, seperti ini saya gerakkan ke bawah. Nah, jadi pengunjung web kita atau pengunjung web sekolah itu akan bisa memainkan game yang sudah kita embed, sudah kita letakkan di blog atau website kita nantinya. Jadi misalkan di website sekolah itu kan biasa ada home ya, yaitu mengenai ada progres sekolah, ada kegiatan, ada kurikulum, ada pembelajaran ya. Nah itu terserah nanti mau diletakkan di mana. Nah itu sehingga dimanapun dan kapanpun kita mengakses, kita tinggal buka web. Oh mau main game ini nih, oh kemarin udah diletakkan di web. Ya udah diletakkan di web, kita tinggal klik main saja. Jadi nggak perlu, misalkan kita hanya memainkan saja, nggak perlu kita word wall atau share link word wall. Jadi udah bisa dimainkan. Oke, itu adalah untuk mengenai kita mencoba embed di blog atau website kita. Jadi saya ulang di sini bahwa sebentar. Ya, langkahnya tadi adalah kode yang kita copy ini ya, iframe, src atau search https wordwall.net embed. Nah, dengan lebar 500, tinggi 380, low full screen ya. Jadi di full screen nanti di website bisa ya. Nah, itu inilah kode-kode inilah yang nanti akan kita berikan ke admin kita. Jadi kita nggak harus punya website atau apa, atau kita harus menguasai ilmu blog atau web, tidak. Yang penting kita memberikan ini ke admin sekolah atau ke itu, nanti dicoba tampil atau tidak ya. Tadi sudah kita lihat bahwa di blog itu memang sudah bisa tampil. Oke, itu yang untuk mengenai embed di blog. Lalu yang berikutnya saya akan coba yang kedua, mudah-mudahan Bapak Ibu bisa paham ya. Nanti jika kurang paham ya mungkin tak ditanyakan. Oke, saya lanjutkan. Misalkan kita punya e-learning ya, e-learning atau kelas ya, ini mungkin enggak untuk tingkat sekolah dasar ya. Untuk tingkat sekolah dasar mungkin belum semuanya sekolah dasar ada. Kebetulan di tempat saya saya sudah mencoba untuk menggunakan e-learning. Misalkan saya ketikkan di sini e-learning saya adalah komunitas gurubelajar.com. Nah ini e-learning, coba saya klik. Nggak kelihatan Pak Bambang. Oh nggak kelihatan lagi, oke sebentar ya. HP mulu, tili mulu HP kirati. Nggak kelihatan ya. Bentar. Saya lupa kalau udah pindah tab, lupa stop share. Ya langsung saja bablas kayak dikejar. Ya kasihkan Ibu. Oke. Iya sambil santai saja Ibu ya, sambil santai saja. Boleh kok sambil ngopi, sambil ngemil nggak apa-apa, karena intinya belajar kan kita mengerti ya.
Oke. Nah, saya ulang lagi di sini. Jika kita ingin memasukkan ke e-learning, kita buka tab juga. Ya. Jadi kegunaan e-learning itu kan kalau kita punya e-learning, dibuka dimanapun, kapanpun, dan Tidur. itu akan bisa, ya akan bisa. Siswa nanti juga akan bisa membuka materi, membuka tugas, ya dimanapun dan kapanpun, asal satu mereka tahu username dan password yang sudah mereka miliki. Misalkan di sini saya akan coba klik ya komunitas e-learning saya, yaitu komunitas gurubelajar.com misalkan, ya di paling atas ini e-learning ya. Nah ini masuk ke web e-learning saya ya. Nah ini saya akan, tentu saya nggak bisa langsung masuk di sini, saya juga harus masuk dengan menggunakan username saya. Misalkan saya masuk. Asik Ibu kalau udah bisa sampai e-learning ya Pak ya. Kebetulan kita pernah kolaborasi ya Pak Bambang ya. Iya Bunda. Kebetulan kita juga pernah kolaborasi dengan Bunda di e-learning ya. Jadi bermain game kuisis, bermain game Kahoot ya, bermain game Mentimeter nah di e-learning ya. Nah oke. Nah di e-learning kita di sini ya, kita di e-learning di sini berarti ini adalah yang sudah saya punya ya. Jadi ada beberapa. Jadi di dalam e-learning itu ada beberapa kelas pengelompokan. Misalkan tentang bilangan bulat ya. Lalu tentang materi IPA kelas 6 ya, tentang statistika misalkan tema 6 atau tentang materi-materi yang lain itu bisa kita masukkan di sini. Dan belajar e-learning ini tidak bisa dipelajari sehari 2 hari ya, memang harus ada tahapan-tahapannya. Ada tahapan-tahapannya. Oke, saya di sini akan mencoba memberikan ya, misalkan Bapak Ibu mungkin di sekolahnya yang sudah menggunakan e-learning, saya akan mencoba share bagaimana supaya tampil di e-learning kita. Dan saya coba akan meletakkan di sini. Nah, di topik 3 ini kan masih kosong, saya akan mencoba meletakkan di topik 3. Tampaknya serius banget nih Pak. Ya, mudah-mudahan nggak error ya, mudah-mudahan nggak error. Ibu Bapak jangan serius banget. Silakan. Misalkan, iya santai saja Ibu. Saya hidupkan mode ubah ya. Lalu di sini belum connect ya, belum mode ubah. Nah, udah tampil. Nah, di sini saya akan mencoba memberikan ubah topik dulu. Yang tadinya topik 3, saya ubah misalkan game interaktif. Lalu misalkan di sini ada penjelasannya, mainkan game ini dengan asik misalkan, ya kan, dengan asik. Itu ada yang ngantuk katanya Ibu. Terdengar suara sampai jauh di sini Ibu. Oke ya. Nah, di sini ya saya sudah memberikan judul game interaktif ya. Lalu saya akan menambahkan sebuah aktivitas. Saya pakai yang mudah saja, misalkan pakai halaman ya, page. Nah, pakai page lalu saya tambahkan. Oke, sudah ada. Misalkan ini adalah tugas 1 misalkan saya berikan. Kerjakan ya. Misalkan secara singkat saja, mempersingkat waktu. Kemudian nah di konten ini, di bagian konten, nah disinilah kita akan memasukkan word tadi ya. Klik, lalu ada tanda embed ya, sama ya. Saat di word tadi juga ada tanda embed seperti ini. Di e-learning pun juga sama ya, namanya juga sama HTML. Ini kita klik.
Nah, ada keterangan P ya, page awal halaman, lalu saya enter, saya taruh bawahnya di baris yang kedua. Nah, itu saya kopikan di sini. Nah, ini lebar ya, lebar dan tinggi, lebar dan tingginya bisa kita atur di sini. Oke, kita ngikutin yang ada di Wordwall tadi. Nah, ini saya akan coba simpan dan tampilkan. Nah, sama ya dengan yang ada di blog tadi. Nah, ini juga bisa tampilannya adalah seperti ini Bapak Ibu. Ya, misalkan saya tampilkan tadi Budi, misalkan ini Boim. Ya. Nah, sama ya. Jadi langsung bisa dimainkan. Nanti bisa langsung dimainkan di sini. Nah, di e-learning langsung bisa main. Jadi anak nggak perlu ngeklik link, anak masuk ke e-learning mereka. Saat ini sudah kita berikan tugas, sudah kita upload di e-learning kita. Nanti anak di akun mereka juga akan melihat. Nah, bagaimana caranya? Saya akan coba ya. Saya akan coba bagaimana kalau kita share ya. Saya akan coba share. Sholat kan? Kenapa? Ini saya stop share dulu. Saya stop share dulu. Saya akan share screen lagi yang ada di HP. Kita lihat. Iya. Tampilan HP terlihat. Oke ya. Nah, ini saya akan coba, misalkan anak-anak kan rata-rata menggunakan HP ya. Saya akan coba klik Google. Tentu sama ini kita ya, ini website e-learning kita ya, komunitas guru belajar ya. Komunitas guru belajar. Nah, di sini tampilan dashboard awal di anak-anak ya. Misalkan saya akan mencoba memakai salah satu akun anak saya ya. Nah, ini ada username, ada password. Coba kita masuk. Mudah-mudahan nggak ada kendala jaringan. Oke. Di tampilan anak-anak itu ada beberapa materi ya. Ada beberapa materi. Di sini ada bilangan bulat, ya itu sesuai dengan materi yang kita buat di e-learning kita. Ada tema 6, itu sama ya. Ada kelas ANBK ya. Nah, tadi kita memasukkan Wordwall kita itu adalah di bilangan bulat ini ya. Saya akan coba klik ya, klik gambar atau akses di sini juga bisa bilangan bulat. Nah, kita sudah masuk di bilangan bulat ya, di bilangan bulat di atas sini ya, bilangan bulat. Saya akan turun ke bawah. Nah, muncul di HP anak-anak ya, game interaktif. Oh, ini ada tugas baru nih dari Bapak Guru. Nah, ini kita klik. Tugasnya apa ya? Nah, misalkan, ternyata tugasnya di sini adalah bermain game Wordwall tadi. Gitu. Ya, bermain game Wordwall tadi. Nah, di sini kita bisa memasukkan nama. Misalkan tadi namanya adalah Anggun. Ya. Nah, saya klik. Oh, sudah memasukkan nama, kita start. Jadi anak start di HP mereka masing-masing. Ya, mereka bermain. Nah, jadi sama ya. Tryout. Nah, sama di sini tampilannya juga sama. Nah, bermain juga di sini ya. Jadi langsung lebih enak kalau menggunakan Android. Ya. Dibandingkan kita menggunakan laptop. Nah, seperti ini. Nah, ya, jadi anak bisa langsung menyelesaikan kuis atau game yang ada pada e-learning mereka masing-masing, ya. Jadi itu cara bahwa game di sini saya hanya menunjukkan bahwa sebenarnya tujuan saya menunjukkan ini bahwa Wordwall itu punya fitur embed.
Jadi bisa masuk ke website, bisa ditampilkan ke e-learning. Karena mungkin sekarang sudah bukan hal baru lagi ya, untuk e-learning itu sudah bukan hal baru lagi. Apalagi di masa-masa pandemi, awal pandemi itu banyak sekolah lagi yang menggunakan e-learning. Coba Bu, dicari Bu. Cariin Bu. Saya coba logout terlebih dahulu. Ya, kita Baru logout ngeh ya? dulu ini saya stop share dulu. Oke, mungkin sampai di sini dulu ya Bunda Ati ya. Mungkin kita buka pertanyaan dulu atau bagaimana Bunda Ati? Ini sampai jam 1 ya Pak ya. Kita tadi mulainya kan jam 1 menit ya kalau nggak salah. Berarti Kalau berasa kalau lolos ya. setengah 3 lewat 5 menit ya. Untuk Bapak Ibu mohon izin Oh, baru enggak berarti Ibu ya? di mute kan. Mohon izin ya. Biarkan saya berbicara terlebih dahulu. Jadi pembahasan kita memang ada bonus dari kami sebagai materi, yaitu memberikan sebuah gimana di game itu bisa kita masukkan ke dalam learning. Dan mungkin ada beberapa sekolah yang berdengung. Berdengung. Ya, sebentar. Kayaknya ada dua Zoom yang berdekatan biasanya Iya, kayak gitu. iya, seperti itu. Iya, sebentar. Jelas suara Bu. Bagaimana suara saya? Di mute ya Bu, nggak dengar. Enggak. Oke, ya. Ada. Ya, bagaimana suara saya Pak Bambang dan para peserta yang hebat-hebat? Sudah jelas ya Bu. Terima kasih. Jadi balik lagi ke materi kita kali ini memang agak sangat luar biasa dan memang membutuhkan sebuah kecermatan dalam mengamati sebuah materi yang sebelumnya mungkin belum pernah ditemukan di pelatihan-pelatihan sebelumnya, yaitu biasanya hanya menggunakan word wall kemudian kita praktek. Tapi di hari terakhir ini kita berikan bonus kepada Ibu Bapak hebat karena kemarin sudah antusias sekali mengikuti dari hari pertama sampai hari ketiga, dan hari keempat ini adalah sebuah bonus bagaimana kita membuat wall, kemudian kita masukkan ke learning, dan bisa juga kita masukkan ke blogger, dan bisa juga dimasukkan ke website sekolah kita. Itu sebuah loncatan dunia pendidikan, apalagi dalam PJJ saat ini. Dan kalau boleh saya sarankan, kita wajib nih Bun untuk mengamati kembali. Mungkin Pak Bambang bisa menjelaskan kembali dari awal nih Pak. Mungkin kemarin ada yang nggak ikut Zoom, ada yang nggak masuk ke link Zoom atau lupa untuk membuka YouTube kita gitu. Bisa kita mulai dari awal nih Pak, bagaimana cara buat word wall, pelan-pelan Pak, kemudian share sampai ke learning gitu. Dan nanti biar lebih paham lagi mungkin begitu ya Bapak Ibu. Atau ada yang langsung mau bertanya? Pertanyaan aja. Bagaimana? Atau ada yang langsung mau bertanya, silakan. Yang resen boleh? Assalamualaikum. Iya, waalaikumsalam. Oke, Bu Tri, silakan Bu Tri. Ya, assalamualaikum Bu Ati, Pak Bambang. Waalaikumsalam Bu Tri. Saya ingin bertanya, setelah saya coba itu kan sepertinya semuanya soalnya pilihan ganda. Saya ingin bertanya kalau untuk buat soal esai itu gimana ya? Bisa nggak kira-kira? Pertanyaan bagus nih Pak Bambang nih. Untuk baik Ibu, yang saya temui untuk soal IC yang pernah saya gunakan ya di fitur gratis ya, di fitur yang basic itu sepertinya pilihan ganda ya Ibu, atau pilihan match ya dengan berbagai macam bentuk permainan. Tetapi untuk IC-nya saya belum pernah menggunakan, dan saya juga belum bisa memberikan jawaban apakah itu ada di akun Pro.
atau akun yang standar ya, yang 36.000 per bulan, atau akun pro. Mungkin itu Bu ya. Tapi yang selama ini kalau IC ya, kalau saya namanya permainan edukatif, saya itu memilih yang pilihan ganda, tapi anak memang berpikir ya, anak-anak jangan asal pilihan ganda saja, karena hubungannya dengan tugas kita juga Bu. Kita menggunakan aplikasi, nanti kita mengoreksi juga secara manual. Nah itu kan apa gunanya aplikasi? Nah, seperti di bisnis ya, kita buat soal pilihan ganda 10. Kenapa saya suka memakai kuisis? Satu, interaktif. Yang kedua, anak banyak suka. Yang ketiga, memudahkan tugas saya sebagai guru. Simpel ya Pak ya? Iya, karena apa Ibu Ati? Kita udah nggak ngoreksi, kita udah capek-capek bikin soal, nentuin mana jawabannya, masa harus ngoreksi juga? Nah dengan aplikasi ini, iya kan? Betul. Kita udah buat soal, udah berpikir, udah ini, ya udah di aplikasi gunanya aplikasi lah yang memudahkan ya Pak, memudahkan dari kita. 1 sampai terakhir berapa waktu penyelesaiannya, mungkin itu Ibu. Mungkin kalau Ibu ingin IC ya, karena di aplikasi yang ada, taruhlah contoh Ibu di e-learning sendiri ya. Di e-learning sendiri kita membuat soal IC, itu ada kode-kode. Misalkan taruhlah jawabannya Kalimantan, kota Kalimantan. Nah, Kalimantan itu kan kalau anak IC menulis IC, Kalimantan K-nya hurufnya besar, belakangnya kecil semua. Ada yang menuliskan Kalimantan besar semua, ada yang menuliskan Kalimantan kecil semua. Jadi kita buat kunci secara langsung di aplikasi, itu repot kalau untuk soal IC. Ya, mengesetnya untuk dikoreksi itu akan lebih repot Ibu. Nah biasanya kalau saya menggunakan IC, itu saya menggunakan Google Form. Mungkin itu di kuisis pun saya juga belum pernah menggunakan IC Bu. Ya walaupun di situ ada fitur ya IC, tapi saya belum pernah menggunakan. Mungkin itu saja Ibu ya. Ya untuk di Word sendiri saya belum pernah mencoba ya. Tapi entah itu di fitur Pro atau di fitur yang standar yang 36.000 kalau nggak salah itu ada atau tidak. Saya belum mempelajari sampai situ. Yang jelas saya di sini memberikan, oh ini loh game interaktif seperti ini, bagaimana teknis pelaksanaannya. Ya. Mungkin itu Ibu Tri Indrayati, mungkin Ya, sudah. terima kasih Pak Bambang dan Mbak. Oke, baik, terima kasih. Selanjutnya boleh dengan Bapak Davi ya, Davi Sudrajat ya. Sepertinya sudah raise hand dari tadi. Pak Davi silakan. Oke, Pak Davi. Oke, kita lanjut ke Bapak-bapak ya. Bu Wati, boleh? Bu Wati, sudah resen. Silakan Bu Wati. Bu Wati Novitasari. Oke, Bu Wati. Bu Fitri, mungkin ya. Bu Fitri, silakan Bu Fitri. Halo, Bu Fitri, silakan. Feti kali. Bu Fitri. Bu Feti, Bu Feti, Ya, Bu Fitri. Bu Fitri mungkin keganggu ya. Bu Farid. Bu Fitri dulu. Ya, Bu Fitri. Terima kasih Bu Ati. Bu Assalamualaikum Fitri, warahmatullahi bisa? wabarakatuh. Ya. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Pak Bambang, Bu Ati, Bapak Ibu hebat semua Nusantara. Maaf, ini saya baru Ya. di hari keempat. Iya, Ibu. Oh iya, nggak apa-apa Bu. Nah, ini, Bu. Silakan. Alhamdulillah Pak Bambang, Bu Ati, saya sangat suka sekali di hari keempat ini aja saya melihat materi yang diberikan sangat luar biasa. Saya ingin tahu untuk pembelajaran yang hari pertama, kedua, dan ketiga. Nanti mohon Pak Bambang dan Bu Ati memberikan materi yang saya tinggalkan itu ya. Siap, Ibu, Siap. siap. Karena saya tipe guru yang suka dengan pembaharuan.
Keren. Wah, bagus Ibu. Keren. Seperti Tepuk teman-teman tangan kita buat yang ikut Mbak pelatihan Fitri. ini. Ya. Seperti teman kita semua di sini ya Ibu. Bambang ya, Bu Ati ya. Ya, Bu Fitri. Ya, terima kasih Bu Ati, Pak Bambang. Sama-sama. Sama-sama. Iya. Saya Bu mau tanya. Ya, boleh. Nanti untuk selanjutnya, oh ya, Bu Fitri nanti akan ada saya tampilkan di tele ya video-video sebelumnya di hari pertama, kedua sampai hari ini ya Bu ya. Oke, selanjutnya kita lanjut lagi ke pertanyaan berikutnya yaitu Bu Ida ya, tadi sudah Bu Farida, ya silakan Bu Farida. Ini ada banyak Pak pertanyaannya, nomor 1. Iya Ibu, aduh bisa jawab nggak ya Bu saya Bu? Udah diserang sama Ibu Farida saya. Ya Ibu, monggo. Ini kalau buka Wordwall apa harus buka akun lagi? Itu 1. Lagi gitu ya. Nomor 2, kalau sudah buat game, apakah gamenya itu bisa hilang Pak? Gitu. Kalau itu masih ada terus gitu loh. Nah, terus hilang itu lah. Sudah Pak. Gitu. Cuma 2 Ibu. Ya, sebentar ada 3 lagi. Oh, ada 3 lagi Bu, 5. Wah. 1, 2 banyak amat ya Bu. Kasihan nama yang lain Bun. Ya. 1 lagi aja deh Bunda ya. 1 lagi. Berapa kali kita bisa buat game yang gratis Pak? Maksudnya gitu. dibatasi. Oke, ya. Kemarin jelasin ya. Jawab ya, Bunda. Silakan Pak Bambang, silakan. Dari Ibu Farida tadi ya Bu ya. Iya. Oke, yang pertama tadi ya. Kalau untuk misalkan kita sudah login, sudah sign up atau daftar ya. Tergantung Ibu kalau kita daftarnya di laptop, di Chrome sekarang itu kan ada misalkan kita udah buka Chrome ya, ada tampilannya per Gmail ya. Per Gmail itu sudah ada. Misalkan kita membukanya di Gmail akun belajar, ya ID. Nanti kalau kita sudah daftar Ibu, kita klik Wordwall di Google Chrome, di mana akun Google Chrome-nya itu kita menggunakan email ID belajar. Artinya kan sama dengan akun Wordwall. Kita ketikkan Wordwall di Google tersebut. Kita klik Wordwall, kita langsung otomatis masuk. Oh iya. Tuh. Nah, jika tidak otomatis, berarti nanti kita misalkan di laptop temen lah, atau di ini ya, kita buka, ya otomatis nggak otomatis langsung, kita harus masuk dulu kan, buka Google Chrome, buka Wordwall. Nah, nanti di situ ada pilihan sign in. Nah, sign in berarti kan kita masukkan email kita. Otomatis kita harus paham email yang kita daftarkan di Wordwall tadi dan passwordnya. Nah, jika itu hafal, udah tahu, oke, nanti kita nggak perlu daftar lagi, Bu. Udah langsung masuk, tapi dengan perangkat yang berbeda. Itu untuk pertanyaan yang pertama. Lalu yang pertanyaan kedua, untuk batas permainan game, ya untuk batas permainan game di Wordwall yang kita buat ya, itu ada 5 permainan, 5 game Ibu. Jadi kalau sudah 5 ya, sudah 5 nggak bisa. Kalau sudah 5 paling kita bisanya ngedit Bu. Kalau larinya dihapus, memang dihapus di activity kita nggak ada, tapi larinya ke recycle bin, ke kotak sampah. Nah itu dihitung juga sama Wordwall. Kotak sampahnya ada 2. Di activity-nya ada 3, ya berarti udah 5 yang kita buat. Habis ya Pak ya? Pak berarti mau nggak mau ganti ya kita akun. Edit. Atau ganti akun ya Pak ya? Atau ganti akun, yang seperti saya sudah sampai. Atau kita daftar dengan akun baru Ibu. Atau kalau Ibu memang benar-benar uangnya berlebih ya, silakan memakai akun Pro, ya kan? Iya. Itu akan lebih mudah lagi. Kita bisa memakai fitur-fitur Wordwall banyak. Nah, seperti itu. Lalu yang pertanyaan ketiga tadi apa ya? Hilang nggak Pak kalau sudah membuat? Oh, hilang. Kalau sudah itu nggak hilang Ibu. Nggak akan hilang. Asal kita emailnya ingat.
Oh ya, Kita alhamdulillah. bisa masuk email kita. Email kita nggak dibajak, nggak akan hilang. Kecuali email kita lupa, nggak tahu, nggak bisa dibuka, ya anggap aja hilang. Ya, Seperti itu. Jadi sudah tersave ya Pak Bambang ya? Ya, Sudah langsung ya? Sudah langsung. Demikian Ibu Farida. Makasih. Iya, keren banget pertanyaan, sampai mungkin dicatat kali Pak Bambang ya. Bertanya banyak katanya. Terima kasih Bu Farida, oke banget ya, apresiasi saya pribadi. Oke, baik, selanjutnya nih, wah banyak banget raise hand di sini sampai saya bingung nih. Oke, baik, yang saya ini Pak R216 Akbar Fauzan. Akbar. Iya, dari mana Pak? Silakan menyebutkan. Monggo. Assalamualaikum Bapak Ibu semuanya. Waalaikumsalam Pak Akbar. Ini Bu ya mau bertanya, melanjutkan yang pertanyaan yang nomor 3 kemarin yang belum terjawab. Yang Oh iya, berarti yang kemarin ini Pak Bambang. Iya betul. Yang dari Pekanbaru ya Pak ya? Laporan anak ya Pak? Laporan anak. Hasil kerja anak. Hasil. Ini di mana? Terus salah yang kuota kita kan cuma 5, kita bisa bikin pertanyaan kan Pak ya. Itu apakah bisa solusinya apakah bisa dipakai, kita ambil dari komunitas, misalkan kita mau ngambil materi apa, kita cari di komunitas, kita ambil punya, kita edit ya, terus kita gunakan, kita kasih ke anak, yang baru, anak gitu. Apakah itu bisa digunakan seperti itu atau gimana Pak? Jadi kan kita otomatis untuk yang kita proses gitu kan? Iya. Itu Pak. Mungkin itu dulu. Makasih Bapak. Oke, baik Bapak. Pertanyaan yang sangat bagus sekali. Jadi pertanyaan ini muncul jika sudah membuat 5 game. Pertanyaan ini akan muncul jika sudah membuat 5 game. Kemudian di akun saya ya, di akun saya yang bukan ID belajar, di akun saya yang sering saya pakai, saya udah buat 5. Saya pernah menggunakan punya komunitas ya, pernah menggunakan komunitas. Kebetulan sama dengan materi saya share ke anak. Ini loh nak, mainkan. Ternyata Bapak Ibu, setelah dimainkan anak-anak bisa. Yang masuk itu tidak gamenya, tapi result laporan atau hasil di akun kita. Nanti kita akan coba bahas setelah sesi pertanyaan untuk materi yang pertama ini tadi. Nah itu di materi yang berikutnya ya, hasil atau result materi yang kedua. Mungkin itu saja Pak Akbar. Bisa Bapak ya, bisa. Dan masuk ke result kita. Bahkan bisa sampai 2 kali ya, punya saya itu 2 kali game orang lain ya. Nah ternyata masih bisa digunakan. Oh, bisa ya Pak ya, jadi bisa. Iya bisa, dicoba saja. Kita jadi apa? Penilaiannya bisa kita. Bisa. Kita jadi kecil juga ya Pak ya. Ya bisa. Berarti nggak perlu apa. Oke, ada yang lain? Jaringannya kayaknya itu ya. Pak Akbar sempat hilang ya Pak ya. Ya. Pak Akbar jaringannya ya. Selanjutnya kita beralih ke Bu Tuti ya, Bu Tutut ya, Bu Tutut Nuryati. Bu Tutut ya. Dari mana Bu? Assalamualaikum Bu, makasih kesempatannya. Saya dari Sumeneb, Madura, Jawa Timur Ibu. Oh Sumeneb, wah jauh banget ya. Saya mau tanya Ibu, apakah nanti hasilnya di Word itu sama ada analisisnya nggak seperti yang di Quizizz itu? Jadi kita bisa lihat pertanyaan mana yang banyak salahnya, terus pertanyaan mana yang anak ini salah gitu. Jadi kita bisa evaluasi gitu, mana yang sulit di pembelajaran kita. Apakah bisa seperti itu gitu? Itu saja mungkin pertanyaannya Pak. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Keren Pak pertanyaannya Pak nih, keren nih. Oke, terima kasih Ibu Tutut Nuryati ya. Terima kasih Bunda Ati. Untuk di hasil Ibu ya,
Hasil analisis ada, tetapi itu ada yang per individu, ada yang tiap soal. Mungkin kalau Ibu pernah menggunakan Quizzes, tidak selengkap dan sebagus Quizzes. Ya, tidak selengkap dan sebagus Quizzes. Jadi dia langsung dalam bentuk Excel, ya, untuk di versi Pro ya Ibu ya, di versi Pro ya, di versi basic ya, itu hanya dalam bentuk Excel. Nah di situ misalkan nomor 1 si A, nah itu sampai dengan kita memberikan 10 pertanyaan, nomor 1 betul, itu biasanya kalau nggak salah ya, seingat saya centang atau kali ya. Nah, centang itu betul, berarti kali itu salah. Misalkan. Lalu si B, nomor 1 betul atau salah. Itu bisa seperti itu, Ibu. Jadi per siswa yang mengerjakan. Kalau di Quizzes kan tidak, taruhlah kita dari soal udah berderet, nomor 1 sampai 20 taruhlah soal. Berapa persen yang bisa mengerjakan soal nomor 20? Nah, itu kan terlihat di Quizzes. Iya. Mana soal yang paling mudah? Itu terlihat di Quizzes. Mana soal yang paling sulit? Terlihat di Quizzes. Kalau ini tidak, hanya menampilkan per soal yang betul siapa saja, atau per individu. 1 sampai 10 misalkan, nomor berapa aja yang betul, nomor berapa aja yang salah. Mungkin seperti itu. Di bagian dan kita lihatnya. Dan nilainya juga nggak muncul. Kalau di Quizzes kan muncul. Iya, muncul. Muncul 80, 79. Ini kan enak kita ya kan, tinggal ngopi, kita download kan, tinggal ngopi, pindahkan itu. Tapi kalau ini enggak, Bu. Kalau di Wordwall kekurangannya untuk yang versi basic ya, Bu, versi basic ya. Karena saya menggunakan yang basic, nah itu hanya yang mau nggak mau, si A 10 soal, salah 2, ya saya kasih nilai 80. Jadi kita isi manual. Oh, masih manual ya, Pak? Masih manual, tapi ada laporannya. Itu karena setiap aplikasi berbeda-beda ya Pak ya. Ada kelebihan, ada kekurangannya, ada ditemukan seperti itu memang Bu gitu. Nah, balik lagi gitu. Ini kan sebagai strategi ya Pak ya, strategi pembelajaran biar lebih bervariasi aja gitu Bu. Iya. Ya Bu ya, dengan Ibu siapa tadi, Bu Tutut ya? Iya, dari makasih, Sumenep. Bu. Iya, sama-sama ya. Dari Sumenep. Oke, selanjutnya kita sudah di jam 2 lewat 15 menit. 10 kita lanjutkan materi berikutnya ya. Boleh lanjutkan lagi aja ya Bapak Ibu ya. Jadi ya, biar lebih lagi Bapak Ibu. Oke, lagi silakan. Ya, terima kasih Bunda Ati, Bapak Ibu guru hebat ya. Mudah-mudahan tetap semangat ya. 2 lagi materi yaitu tentang hasil ya. Lalu yang kedua adalah bagaimana cara kita membuat game Wordwall di HP atau di smartphone. Monggo Bapak Ibu silakan ya, bisa disambil minum sambil, jadi kita belajar, yang penting kita benar-benar paham ya. Monggo silakan, karena memang di siang seperti ini memang lawan terberat adalah rasa kantuk. Tapi dengan semangat Bapak Ibu yang luar biasa ya, mudah-mudahan bisa sama-sama kita melawan itu semua. Karena terus terang kita bisa melakukan ini ya hanya di hari libur ya, karena di hari-hari biasa kita melaksanakan tugas-tugas negara, tugas kedinasan. Oke ya, saya langsung untuk materi yang kedua. Materi yang kedua adalah melihat hasil. Ya, kemarin semalam ada pertanyaan bagaimana udah memainkan, atau tadi pagi sudah ada pertanyaan memainkan tapi nggak bisa melihat hasilnya. Nah, seperti itu ya. Iya, benar sekali Pak Bambang, itu saya yang bertanya. Oh, Ibu. Ibu bisa benar, saya udah praktekkan Pak Bambang. Semangat Ibu ya. Oh iya. Ya, sudah dipraktekkan sama Ibu dan antusiasnya juga lumayan ya Bu ya. Keren sekali, luar biasa. Ya. Terima kasih Pak Bambang. Iya. Keren. Dengan Ibu siapa tuh ya? Dengan Ibu siapa Pak Bambang? Bu Emma, Bu Emma. Keren. SMP Bu dari Sumbar. Luar biasa. Wih, keren. Semangat Bun. Insya Allah siap Ibu, dan siap berbagi dengan teman-teman guru nanti malam. Mantul, benar-benar. Sudah saya buat link. Silakan Pak Bambang, saya coba masuk di game
Ya, saya coba share screen ya. Nah, bisa di-mute semua Bapak Ibu ya. Saya akan coba share screen lagi di akun. Bentar, apakah ini akunnya? Sebentar. Oh iya, betul. Oke, Bapak Ibu, ini akun saya ya. Saya akan coba buat wall. Nah, apa? Minum lah. Udah main aja, main-main. Nah, kan. Main aja lah. Ting, 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 ting. Oke, Bapak Ibu, di sini ada sudah 5 ya, sudah 5 game. Saya coba buat beraktivitas ya, masih bisa apa enggak? Anda telah menggunakan 7 dari 5 sumber daya Anda. Nah, di sini saya ditambahin dikasih bonus sama World Wall, Bu. Bonusnya 2. 7 dari 5. Nah, itu dari mana, ya kan? Oke. 1, 2, 3, 4, 5. Oke, kita lihat hasil ya. Result atau hasil. Jadi, setelah game ini misalkan sudah dimainkan, ya kita lihat hasil. Samping aktivitas saya. Mas. Kebetulan di result ini sudah ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Saya akan coba membuka ini ya. Kasih Mas. Saya akan mencoba result yang ini. Ini hasilnya Bapak Ibu. Nah, inilah hasilnya. Nah, di yang tercepat Muhammad Satria. Ini adalah murid Bunda Ati ya. Iya. Nah, ini kebetulan kita kolaborasi dengan Bunda Ati. Ya, muridnya mengerjakan paling cepat. Jadi siswa saya kalah cepat. Jadi saya kalah start saya. Oke. Nah, di sini papan peringkat ya. Lalu ada di my result tadi ya, jumlah siswa 50, skor rata-rata 13,8 dari 15. Skor teratas adalah 15 dari 15 yaitu 19 siswa. Nah, di sini ada benar atau salah berdasarkan pertanyaan ya. Yang benar berarti ini warnanya biru, yang ini adalah abu-abu ya. Nanti kita lihat. Ini adalah peringkat ya, nomor 1 sampai siswa ya. Ini adalah 2 kelas ya. Kebetulan kelas saya dan kelas Bunda Ati ya. Nah, ini seperti ini. Yang memainkan game dalam satu waktu yang sama, Zoom yang sama, dan hari yang sama ya. Nah, ini adalah pertanyaannya, hasil berdasarkan pertanyaan. Bendera ya, nomor 1 49 benar, 1 salah. Nah, ini seperti ini. Nah, di sini kita bisa melihat mana yang paling banyak salah. Misalkan di soal nomor 9 ya. Soal nomor 9 ini banyak soal yang salah. Nah, ini ya. Jadi bendera Vietnam anak-anak itu masih banyak yang nggak tahu ya atau lupa ya. Nah, itu di situ. Jadi di sini kita bisa dari hasil analisis ini kita bisa mengulang lagi supaya nanti untuk bendera Vietnam yang sebagian besar anak belum ada banyak ya, bukan sebagian besar, ada banyak anak itu bisa lebih mengerti lagi. Lalu yang kedua salah 9. Nah, ini bendera apa? Nah, ini banyak yang salah juga ya. Yang salah, nah bisa ditunjukkan di dalam pie ya, diagram pie seperti ini. Lalu kita ke bawah, hasil berdasarkan siswa ya. Jadi terekam Bapak Ibu jam 7:09 ya, mulai jam 7 pagi
14 Oktober 2021. Benar 13, salah 2. Ya, berarti kita harus menilai sendiri ya, karena salah dan benarnya di situ ada. 13 berapa, itunya berapa. Nah, ini adalah apa ya? Grafik ya, Pak? Grafik di sini. Di sini adalah grafik untuk my result. Saya searching lagi. Kalau kita mau mendownload di berkas, ya, saya ulangi Bapak Ibu. Di my result di sini, di hasil saya, ya. Ini ada klik tambah, ya. Di paling pojok kanan atas, ya. Ini kita klik. Kita ekspor berkas. Anda ingin mengekspor berkas dalam format apa? CSV, Excel, ya. Saya coba akan ke Excel. Nah, ini sudah saya download ya. Saya buka. Nanti bentuknya Excel ya, Pak ya? Iya, Excel. Terlihat Bapak Ibu? Belum. Belum ya. Berarti saya harus stop share dulu. Share lagi hasilnya Excel ya. Terlihat ya Bapak Ibu? Belum. Belum. Ya. Oh, sudah, Pak. Sudah ya. Sudah. Oke. Oke. Nah, ini some countries of Asia. Nah, ini sini Ahmad Syauqi. Ya. Dia salah 3. Ya, salah 3. Betul 12. Nah, dia menjawab 2 kali ini berarti. Ya. Salah 2 ya, jadi ada perubahan. Lalu yang berikutnya Fanya betul semua. Nah, ini yang bisa kita download seperti ini. Rifki Aditya, nah seperti ini. Ya. Salah 2. Nah, itu sampai seterusnya. Sampai ada 50 peserta. Ya, jadi banyak di sini. Ya. Itu yang hasil downloadan dari Excel untuk akun basic ya. Basic. Akun basic. Lalu ini oleh dari student. Nah, sekarang kalau dari pertanyaan. Kita lihat di pertanyaan yang pertama ya. Nah, Ahmad Syauqi ya, Ahmad Syauqi betul. Bis nomor 1. Nah, yang nomor 2 ya. Nomor 2, nah ini dari pertanyaan. Ya. Nah, nomor 2. Lalu yang nomor berikutnya. Ya, kalau tadi adalah per anak, salah nomor berapa? Lalu yang ini pertanyaan 1, berapa yang salah? Nah, ini kita masih manual ya. Kita harus bikin lagi berapa persen ya. Dan ya. Itu kalau dari hasil download Excel kita. Ya, jadi ada 2, baru ada 2, yaitu dilihat dari per anak, lalu dilihat dari per pertanyaan. Sesuai dengan jumlah peserta yang tercatat atau yang ikut di dalam permainan game Wordword yang sudah kita share. Oke, mungkin itu ya Bapak Ibu tentang game atau hasil. Ini saya coba close dulu. Nah, saya close dulu. Ya, jadi saya ulangi lagi ya. Biar ingat, saya kembali back ke beranda. Jadi kalau untuk melihat hasil ya, untuk melihat ini hasil saya ya, ini diklik, itu diklik, atau biar bahasa Indonesia kok nggak biasa bahasa Indonesia ya, saya misalkan saya ingin mengubah bahasa Inggris, nah, misalkan itu bisa.
bisa juga. Nah, jadi untuk pengubahan bahasa ada di atas ya Bu, di atas kanan. Di sini adalah Rasya Akbar ya, akun saya. Nah ini ada language and location language ya. Nah ada pilihan bahasa Inggris apa bahasa Indonesia. Seperti itu. Kebetulan saya memang biasa, walaupun ini kalau di aplikasi saya biasa pakai Inggris Bu, ya Bapak Ibu. Walaupun bukan orang Inggris. Walaupun ini, malah kadang kalau kalau ada aplikasi yang bahasa Indonesia kita bingung. Ini my result ya, my result kita klik. Kadang nggak bisa bahasa Inggris, kalau diajak ngomong ini nggak bisa. Ya mungkin karena kebiasaan buka aplikasi bahasa Inggris. Seperti itu. Nah ini misalkan taruhlah ini 0 yang memainkan, 1 yang memainkan, 1. Ini tadi 63. Misalkan ini ya. Jadi tetap di my result kita klik, lalu kita klik lagi. Kita coba, nah seperti ini. Student yang ikut 20, average score 9,6 ya. Top score 10. Paling cepat 3. Ya. Nah, ini rata-ratanya sudah terlihat ya dari sini. Sebenarnya sudah lumayan ya Bapak Ibu ya. Sudah lumayan. Nah, ini pelaksanaannya 14 Oktober 2021 ya. Jadi ada tercatatnya. Cuma ini nggak bisa di download ya, hanya bisa dilihat saja. Kalau mau download ya tadi ekspor file tadi. Tapi mungkin kalau di akun Pro mungkin Bisa ya Pak? Bisa. Kalau yang basic belum ya Pak ya? Belum bisa sepertinya. Hasil dari itu ya di Wordwall itu belum bisa. Kalau di Quizzes itu Kalau langsung Quizzes, ya, walaupun belum Pro juga udah. Makanya banyak. Dari kemarin di peserta kita yang pelatihan ini kan kemarin saya coba ambil polling tuh berapa game edukatif apa yang sudah pernah dimainkan. Ternyata paling tinggi kan Quizzes. Nah berarti ya karena memang fitur-fitur di Quizzes sangat membantu sekali ya. Kadang kita bisa pakai soal-soal dari teman-teman atau rekan-rekan guru yang sama. Misalnya saya dalam masalah kelas 6 bisa pakai guru yang lain ya. Seperti itu. Jangan sampai hasil kita di privat semua ya Bu. Jadi kita publik. Jadi teman-teman bisa pakai Bapak Ibu ya. Kalau kita privat, kita pakai punya orang, tapi punya kita nggak mau dipakai orang. Seperti itu ya. Kita saling berbagi. Kecuali memang ada misalkan ujian, US, PAT, PAS, nah itu nggak boleh terpublis ya, nah itu boleh kita privat. Tapi kalau pembelajaran ini ya saya menyarankan lebih baik kita saling berbagi, apalagi di dalam komunitas penggunaan Quizzes ataupun Wordwall. Mungkin ini adalah tentang materi yang kedua, yaitu tentang hasil atau my result ya. Saya akan mencoba langsung ke materi yang terakhir, yaitu bagaimana kita membuat game menggunakan HP. Karena di hari yang pertama saya sempat melihat apakah bisa menggunakan dibuka di HP ya. Saya bilang bisa ya. Cuma saya menjawab di situ bisa, saya harus bisa mempraktikannya di hadapan Bapak Ibu guru hebat semuanya. Ya saya akan setting lagi. Sebentar, hilang tampilan HP saya ya.
Bapak Ibu masih semangat kah? Masih Bu, masih. Alhamdulillah. Si Bu, masih semangat 45 Bu. 288. Terus Bu. 288 Ibu, udah hampir 2 jam ya, alhamdulillah. Masih Bu, Nah, sekarang walaupun ini ngantuk. Tali mawar Bu. Keren banget, Masya Allah. Saya mungkin kalau diem aja juga ngantuk Bu, sama sebenarnya. Ditemenin sama kopi, Pak. Sudah gelas kedua ini kopinya Pak. Keren. Temenin sama keren. kopi, ini jadi melek lagi matanya. Aduh, alhamdulillah, subhanallah. Ini Oke, suatu ya. kebanggaan. Silakan Pak, dilanjut. Oke, ya. Ini saya akan mencoba bagaimana sih cara membuat game edukatif buat di HP ya. Saya akan coba. Kalau sebenarnya saya ada aplikasinya. Bentar. Nah ini ada aplikasinya dengan Play Store ya. Cuma saya di sini harus masukin email, masukin password ya. Nah ini saya cuma mendownload saja aplikasi ini, tapi saya nggak masuk ke aplikasi. Jadi saya lebih suka masuk ke Chrome. Lalu kita klik di sini ya. Word sama dengan di laptop ya. Kita klik di HP ya. Nah, kemudian saya coba klik login ya. Ya, jadi diklik kanan atas. Di kanan atas ada titik 3, tampilan mobile. Lalu kita klik login. Lalu sign in with Google. Saya pilih akun yang mana ya? Yang ini saja. Oh maaf, ini akun baru ya. Oh ini akun saya yang baru. Email dari gurujakarta.go.id. Ya, jadi masih fresh ini akun. Oke, sebentar kita klik. Jadi tombol apa di menu titik 3 garis 3 ini Bu ya. Ada activities, ada ratio, ya ada edit, personal, update dan segala macam ya. Ada lanjut. Saya coba klik my activities, masih kosong. Lalu sama seperti di laptop, create first activity now ya, sama next up yang paling atas saja lah, yang mudah ya. Misalkan di sini saya pilih, saya enggak, misalkan baju daerah lagi lah ya. Maaf ya, baju daerah. Instruksinya jodohkan misalnya dengan yang tepat atau benar ya. Nah, di sini ada pilihan keyword, ada definition. Nah, misalnya kita coba keyword, di sini kita gambar ya. Kita klik. Nah, sama seperti tampilan di laptop ya. Misalnya saya klik baju daerah Betawi, lalu kita search. Sekarang saya pakai yang mana ya? Ini ya. Dari ini mana? Ini ya. Nah, akan muncul. Ya, akan muncul. Lalu di sini kita ketikkan di HP ya, daerah Betawi. Betawi. Nah, seperti ini. Lalu tambah lagi item ya, sama. Misalkan klik lagi. Kita mau dari upload enggak dari searching tapi dari memori HP kita, bisa juga Bu. Nah, ini ada kamera, ada jelajah dan lain-lain ya. Nah, ini banyak di sini. Ini dari memori HP kita. Ya. Nanti bisa kita pilih. Nah, kebetulan yang kedua pilihannya ada misalkan baju Jawa Barat. Misalkan yang mana, yang ini ya. Nah, Jawa Barat ya.
daerah Jawa Barat. Oke, lalu saya tambahkan lagi. Ini minimal 3 ya. Oke, 1 lagi. Kita klik, misalkan Jawa Timur ya. Sorry, bajunya belum. Misalkan di pencarian ya, kita mengetikkan air, ya kita search, ternyata keluarnya bukan air ya, keluarnya apa ya kalau air? Kapal terbang, awan, nah itu berarti water ya. Kalau kita ini harus menyesuaikan, maksudnya air di situ adalah airnya Indonesia, baju daerah Jawa Timur. Jadi jangan sampai masalah memasukkan kata kunci ya. Nah, misalkan ini kita sudah cukup, kita baju daerah Jawa Timur. Hitam. Lalu kita ketik Gede-gede. Mana Bang taruh kanan? Oke, Bapak Ibu, hanya sama ya. Ini bisa dimainkan juga di HP. Ya, baju daerah Betawi. Nah, ini kita klik, kita seret. Baju daerah Jawa Timur. Ini salah ya. Ini baju daerah mana? Jawa Timur ya. Ini daerah Betawi. Ini seret sini. Jadi lebih cepat kalau melihat. Ini adalah tampilannya. Sama ya. Ini kalau kita langsung resource atau kita langsung memainkan di situ tadi ya. Kita back lagi ya. Nah, tetap kita mau share ke publik, kita share. Saya ulang lagi, kita publish ya. Ini kita copy ya, kita share, publish setting ya, done. This result is now illustrated in your profile pic. Oke, ini adalah cara penggunaan di HP ya. Coba kita lihat dulu di playlist atau di activities ya. Nah, ini sudah ada. Nah, ini kalau tombol ini ya, perbesar dan perkecil. Nah, seperti ini. Ya, ini ada kalau kita mau masukkan di folder. Tapi ya percuma saja kita punya cuma dibatasin 5, ngapain kita masukin folder. Kalau kita punya yang pro nggak terbatas, otomatis kita butuh folder. Kalau misalnya kita mau set segmen juga bisa ya, sama ini seperti ini, non show answer, leaderboard, diklik, kita start, kita copy ini, kita lagi ke anak, atau kita embed, kita masukkan ya, kita masukkan ke blog atau ke elemen bisa ya. Jadi sama saja Bapak Ibu untuk penggunaan di HP dan laptop ya atau PC. Mungkin di HP kendalanya adalah satu kecil ya, kameranya ya Pak ya, kameranya ya seperti itu. Jadi ya monggo saja di HP nggak masalah ya, misalnya kita lagi iseng-iseng ya, nah coba-coba nyari bisa buat anak-anak nih buat besok. Nah itu jadi nggak harus di depan laptop. Mungkin itu saja share saya sebagai memasukkan game World melalui smartphone. Mohon izin Pak untuk share langsung ke WA itu nggak ada ya? Share ke WA. Bentar ya, share. Cara share ke WA Ibu. Iya. Oke. Saya masuk lagi. Buat. Oke ya, jadi misalkan game ini saya set segmen, saya start ini ya Bu ya, ini kita copy ya Bu ya, tahu ya Ibu, ini yang kita share, copy ya,
Pak. Kopi menyalin, bukan kopi hitam atau kopi susu, tapi kopi di sini adalah menyalin ya. Kita kopi, ya doang ya. Saya malu ini buka WA saya ini. Ya udah paham Pak, langsung tempel ya. Kita WA. Takutnya ada yang nagih Ibu. Oke gitu ya, langsung tempel seperti itu. Iya siap Pak. Oke begitu ya Bapak Ibu ya. Mudah-mudahan bermanfaat materi hari ini. Mungkin nanti ada yang kurang bisa ditanyakan di Telegram, atau mungkin bisa lihat YouTube Guru Pandai ya. Ini kan di live secara langsung. Nah itu bisa diulang-ulang lagi Bu, diulang-ulang lagi. Saya coba stop share dulu. Baik, itu adalah materi dari saya untuk hari ini, yaitu dari awal saya tadi men-share ya, atau memainkan melalui resort ya, tanpa Anda memasukkan nama terlebih dahulu. Kita hanya share saja, orang yang dapat link kita memainkan langsung. Lalu yang kedua, kita set assignment. Berarti kita share, kita berikan pengaturan-pengaturan di situ terlebih dahulu. Kita share ke orang memainkan, misalkan kita set harus memasukkan nama, orang tersebut harus memasukkan nama terlebih dahulu, atau murid kita memasukkan nama terlebih dahulu baru bermain. Lalu yang ketiga tadi adalah bagaimana kita mengembed ya. Jadi kita copy kodenya, kita mau masukkan di blog atau di learning, itu kita copy. Kita copy ke blognya, ke tampilan, ke postingannya ya, dengan kode HTML. Lalu yang kedua yaitu hasil ya, tadi sudah kita lihat bersama-sama, hasilnya terlihat ya. Hasilnya terlihat, result atau hasil daripada kerjaan siswa-siswa kita. Lalu yang terakhir tadi adalah bermain atau membuat game di smartphone. Ya, mungkin itu saja yang bisa saya berikan hari ini, Bapak Ibu, di akhir pelatihan kita kali ini. Untuk tugas, maunya yang gampang apa yang susah, Ibu? Yang sedang-sedang aja kayak Pak ya. Gampang yang sedang saja Pak. Sedang-sedang. Gampang saja Pak. Yang gampang. Iya gampang. Kemarin itu saya pengen. Biar cepat selesai. Oh apa suruh posting di blog atau website sekolah ya. Tapi kok kayaknya merepotkan orang lain, nggak enak kan? Ya udah tugasnya. Tugasnya buat satu game. Terserah Ibu pakai yang mana, yang akun basic. Syukur-syukur pro juga nggak apa-apa. Yang pro Ibu, wah udah cocok pakai aplikasi ini, langsung daftar pro. Ya, itu nggak masalah, silakan. Nah nanti share linknya di tugas ya, yang kantong sudah tugas. Kantong tugas ya, kantong tugas ya berarti ya. Iya. Biasa Pak Irfan ya. Nanti ada pemberitahuan di grup Telegram ya Ibu. Iya. Ya oke. Nah itu satu saja. Mungkin yang sudah hari pertama buat, hari kedua buat, ya mungkin tinggal memperbaiki. Ya tinggal memperbaiki. Asal jangan ada kata kopi. Kerja cerdas. Kalau lama nggak apa-apa. Ya nggak apa-apa. Yang penting kalau kadang kita mau copy paste, nggak diedit, tahu-tahu judulnya copy of game. Nah itu udah ketahuan nih Ibu. Ibu nggak buat, Ibu buat tapi copy paste. Makanya kita sebagai guru harus cerdas. Ya. Kalau yang lama nggak apa-apa berarti. Nggak masalah, nggak masalah. Atau bahkan Ibu buat sendiri dari awal, biar kreasi sendiri, itu akan lebih bagus ya. Karena itu akan memperkaya di komunitas ya, menjadi menambah. Seperti kemarin saya ya, mudah-mudahan di sini ada guru otomotif yang ikut. Kita kemarin sama-sama searching materi otomotif SMK, dicari nggak ada ya. Nah seperti itu. Mungkin itu tugas ya, silakan nanti waktunya nanti saya akan coba dengan Pak Irfan ya, kapan paling lambat.
Jika tidak akan ada pertanyaan, saya kembali lihatkan lagi. Boleh bertanya. Apa? Bertanya, Masih mau Pak. bertanya? Kirain Iya, sudah boleh puas Bapak Ibu. Oke, silakan. Lewat Bu Daratia saja ya, lewat Ibu moderator saja, silakan. Bambang, berapa jumlah soal minimal? Jumlah nomor, kemarin saya bikin tapi 4. Karena minimal 3, saya bikin 4. 4 ya. Nggak apa-apa. Berapa? 10 lah Bu ya. 10? Iya. Oh, itu bisa dibalikin berarti ya? Bisa ditambah gitu kembali? Ya, ditambah diedit. Jadi yang sudah buat kan bisa ada melaksanakan langkah edit. Ya, ditambahin aja. 10 minimal Ibu. Iya. Mungkin kemarin yang coba-coba, Pak sudah bisa. Ternyata cuma 2. Ternyata cuma 3. Jadi biar ada nambah, semakin lancar mengerjakan ya. 10 minimal Ibu ya. Pak, saya mau tanya. Ya. Bunda Ati dulu ya Bu. Kemarin kan saya sudah mencoba buat 10 soal, tapi linknya saya rubah dengan Bitly biar mudah menghafalkan. Apa Pak? Bitly ya. Enggak masalah Ibu. Semoga mempermudah ya, nggak apa-apa. Iya. Tidak apa-apa ya Pak ya. Mohon izin Bapak Ibu, waktunya sudah habis, tidak berasa ya. Sudah hampir jam 3:15. Ini bonus harusnya setengah 3 lewat 5 menit. Tapi udah 10 menit sudah berlalu. Memang semakin kita mencari ilmu semakin haus, saya yakin. Dan pastinya semakin penasaran, ingin mencoba lagi. Dan itu adalah artinya kita sudah belajar. Kalau belum belajar, pasti kita tidak akan mengalami rasa penasaran. Baik, demikianlah pertemuan kita, pelatihan kita Wordwall selama 4 hari, yang tentunya banyak sekali kekurangan, dan saya secara pribadi mohon maaf, dan tentunya Pak Bambang serta Pak Irfan juga mengucapkan terima kasih yang sebanyak-banyaknya atas partisipasi Bapak dan Ibu guru hebat yang sudah berusaha untuk ikut dalam pelatihan Wordwall. Dan mohon izin untuk di-mute. Terima kasih. Untuk tugas, nanti akan diberikan informasi kemana tugas akan diberikan, kapan batas waktu penyelesaian tugas. Yang pasti, jangan sampai salah sebelum kita mengirim tugas ke kantong tugas kita. Pastikan kode peserta tidak boleh salah. Ibu, Bapak, mohon. Ya. Jadi pastikan kode peserta dan nama peserta, kemudian alamat tempat tugas kita, jangan sampai salah. Ya, Bapak Ibu ya. Baik, mungkin ada satu kata dari Pak Bambang. Monggo Pak Bambang. Oke. Terima kasih Bu Nati. Terima kasih Bapak Ibu guru hebat sekalian yang sudah mengikuti pelatihan pembuatan game Wordwall. Saya hanya titip satu ya, Bapak Ibu, untuk mendaftar pelatihan ini adalah tentu sudah subscribe channel Guru Pandai 21, sudah pasti. Mungkin kesediaannya untuk subscribe channel Moi Tri Production. Syukur-syukur channel saya sendiri yaitu BAM97 channel. Ya, monggo mampir ya ke channel-channel kami. Nah, itu bisa dilihat di situ apa saja informasi-informasi yang ada di situ. Mungkin itu saja Bu Nati yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Baik, terima kasih. Akhirnya di penghujung acara kita, marilah kita bersama-sama mengucapkan hamdalah
Alhamdulillahirabbil alamin. Selamat berkarya, sampai ketemu lagi di pelatihan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak. Mohon izin live ya Bapak Ibu. Terima kasih Pak Bambang Bu Ati. Sama-sama. Bapak Ibu semangat. Ayo PR-nya buat Kim. Izin live Ibu, Bapak-bapak.